Tes, tes, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. ya wabarakatuh. baik. Oke, baik. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Sebelumnya saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin untuk teman-teman sekalian. Ya, baik. Ini pertemuan ke-7 ya, teman ya. Saya ingat Ya, Iya, saya Bang. itu, Pak. ya benar-benar masih ada untuk presentasi kelompok yang tugas studi kasus masih ada satu kelompok ya yang belum presentasi ya, kelompok 7 ya. Ya, apakah sudah hadir di sini untuk kelompok 7? Kelompok 7 ini ada Deva Naenda, ada Siti Nurdayati, ada Anissa Widianti, ada Ramadan Nabli Nurdi, sama Ilham Ardiansyah. Nah, kelompok 7 monitor, Kayaknya belum ada yang join, Pak. belum ada join ya. Sebentar, sebentar lagi ya. Pak, mohon maaf saya sambil kerja ya, Pak. Oh iya, oh, Mas. Ya, bisa ini ya, tetap bisa mendengarkan ya. Iya, Pak. Hmm. Ini ada Mas Ilham Ardiansyah ya di ruang Zoom ini ya. Sudah. Ini sepertinya Mas Ilham Ardiansyah sama Mas Ramadan Habri Nurdi sudah hadir di ruang Zoom. Sebentar Pak, ini lagi ngabarin anak-anak. Oh ya, tunggu ya Mas. Sambil menunggu jangan lupa teman-teman ya untuk presensinya di e-learning ya. Dan kalau ada yang ingin menanggapi, ini terkait hukum bisnis dan sistem ekonomi ya, kasusnya ini. Silakan kalau ada yang ingin menanggapi atau menambahkan atau ada yang setuju dengan pernyataan dari kelompok 7.
Untuk kelompok 7 Mas Ilham. Mas Ilham monitor. Ya, Ya, Mas. kenapa, Pak? Tadi di Indonesia itu memakai sistem ekonomi apa ya jadinya? Tadi monopoli, bentar, Pak. Ya. Bentar, Pak. Ya. Mohon maaf, Pak. Tadi pertanyaannya boleh diulangin. Jadi kan kalau tadi yang pertama di negara liberal, ya. Yang pertanyaan kedua kan di Indonesia itu menggunakan sistem ekonomi apa dalam hukum bisnisnya? Iya, sebentar, Pak. Tadi udah disebutkan dong. Ada temannya yang mau bantu jawab? Pak, mohon maaf, saya mau menjawab. Iya, gimana Mas? Hukum bisnis di Indonesia mengatur kasus tersebut di undang-undang tadi yang saya jelaskan tadi di PPT, di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang diharapkan dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan yang sama kepada setiap pelaku usaha. Ya, iya benar Mas. Jadi kan mengacu pada sistem ekonomi UUD 45 dan berdasarkan falsafah dari Pancasila ya. Jadi baik gini, yaudah saya jelaskan aja langsung. Jadi berdasarkan dari kasusnya tadi, ya, yang pertama bagaimana hukum bisnis di negara-negara liberal mengatur kasus tersebut. Jadi di negara liberal itu bebas-bebas saja, sah saja untuk dapat memonopoli suatu usaha, entah itu dapat mengatur supplier dari hulu ke hilir, menerapkan dengan harga yang
setinggi-tingginya itu dibebaskan di sistem ekonomi liberal, karena berdasarkan tokoh dari sistem ekonomi liberal yaitu Adam Smith ya, pemikirannya itu dari Adam Smith, pemikiran Adam Smith ini nggak lepas dari spirit keyakinannya bahwa Tuhan itu nggak turut campur tangan dalam alam semesta ya. Jadi implikasinya pemikiran Adam Smith yang pernah saya jelaskan waktu itu, jadi manusia nggak perlu diintervensi oleh Tuhan, dan manusia itu sendiri nggak perlu diintervensi oleh negara. Jadi nggak tercampur tangan Tuhan dan tercampur tangan negara ya. Berdasarkan pola pikir Adam Smith tadi itu berarti yang pertama bisa disimpulkan milik perseorangan itu menjadi hak ya yang suci dan tidak dapat diganggu-gugat. Terus yang kedua, milik perseorangan itu sama sekali tidak bersifat sosial, melainkan bersifat individualistik. Ya. Terus yang ketiga, manusia bebas menggunakan modalnya atau menyalahgunakan hak miliknya sendiri tanpa adanya batasan apapun menurut kemauannya sendiri. Itu ya. Nah, beda lagi di sistem ekonomi yang dianut oleh di Indonesia, yaitu sistem ekonomi UUD 45. Itu diatur, jadi perusahaan nggak bisa memonopoli sana sendiri, kecuali objek vital yang dikuasai oleh negara ya, seperti air, listrik, dan sebagainya. Jadi harus ada tingkat struktur harga yang dari para kompetitor yang bisa diatur dan diintervensi oleh negara. Karena lewat hukum bisnis, negara di Indonesia itu sendiri yang pertama sebagai penyedia pelayanan masyarakat, ya, terutama untuk menjamin standar hidup minimum untuk semua warganya, seperti kebutuhan hidup layak, upah minimum, dan standar kesehatan minimum dan sebagainya. Terus yang kedua, ini negara berfungsi sebagai pengatur dan pengawas kegiatan bisnis. Nah, ini ya fungsinya perannya yang utama di kasus ini ya. Jadi demi keseimbangan dan keadilan. Misalnya mengatur investasi dalam pengembangan industri, terus mengatur kebijakan mengenai perizinan, mengatur tingkat struktur harga di antara para barang yang sejenis ini, para perusahaan yang memproduksi barang sejenis maksudnya. Tuh. Terus yang ketiga, negara itu sebagai pelaku usaha itu sendiri. Jadi dalam rangka mewujudkan pasal 33 ya, UUD 45 ayat 2 ya. Negara sendiri menjalankan sektor ekonomi tertentu yang vital bagi kepentingan umum ya. Seperti air, listrik, dan sebagainya dikuasai oleh negara. Terus yang keempat itu sebagai penyedia wadah membentukkan hukum atau undang-undang bagi para pelaku bisnis ini. Jadi sekaligus menyediakan sistem peradilan yang menempatkan itu setiap pelaku bisnis atau pebisnis itu sama di depan hukum. Itu istilahnya equality before the law, seperti itu. Ya. Itu poin jawabannya dari studi kasus yang PT Bangun Karsa. Seperti itu. Ada yang tanyakan, teman-teman? Silakan kalau ada yang tanyakan, ada kurang jelas. Kalau nggak ada, diakhiri dulu aja Mas Ilham Ardiansyah untuk presentasinya. Kenapa, Pak? Sorry. Iya, kalau nggak ada yang ditanyakan atau dari teman-teman juga, diakhiri dulu presentasinya. Oh ya. Saya mau bertanya, Pak. Oh, ini nih, bentar. Ada yang tanya. Ya, Pak. Dengan siapa nih, Mas? Muhammad Idrus. Oh iya, silakan Mas. Saya ingin tanya di slide PPT tadi, Pak, ada Oh, sebentar. Oke, saya tadi. bukakan dulu ya, sebentar ya. Yang ini, Mas. Ya, yang ada kartelisasi tadi, Pak. Oke. Ya. Oke, dari kelompok 7 dulu yang menjawab. Apakah yang dimaksud dengan kartelisasi? Larangan kartelisasi. Ya, Mas Ilham atau Mas Ramadan Habli yang kelompok 7. Jawab dulu saja, nanti saya bantu jawabannya.
Soalnya tadi bagaimana ya? Coba diulangi Mas terus. Apa yang dimaksud dengan larangan katalisasi ini yang ada di slide-nya sampean, Mas? Terdapat larangan katalisasi dan penguasaan merger dan akuisisi. Ini maksudnya definisi kartel atau larangan kartelnya yang ditanyakan? Larangan kartelisasi ini maksudnya bagaimana, Pak? Oh Gitu. iya ya, oke, silakan. Ayo coba dijawab. Yang tujuh yang tadi berdasarkan UU nomor 5 ya. Ya, UU nomor 5 tahun Ini 99. saya bantu jawab Pak pertanyaan dari Mas Idrus. Itu dengan siapa Mas? Sama Pak. Oh iya, silakan. Abdi. Silakan. Iya iya, silakan bergantian Mas. Ayo oke. Silakan. Bentar. Jadi apa? Untuk larangan kartel itu artinya pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi atau pemasaran suatu barang dan jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Udah, Pak. Ya, definisi kartel itu sendiri apa sih? Untuk kartel sendiri itu Ya, kartel merupakan aktivitas persaingan persaingan tidak sehat yang diatur dalam undang-undang, larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. ya. Oke, ya itu biasanya dalam bentuk aliansi. Boleh saya bantu Pak? Ya silakan. Definisi kartel adalah sekelompok produsen pasar independen yang bekerja sama satu sama lain untuk meningkatkan keuntungan dan mendominasi pasar. Ya. Ya, intinya monopoli oleh sekelompok aliansi produsen ya yang saling bekerjasama gitu. Nah, terus larangan kartel itu sendiri yaitu kita tahu prinsipnya kartel itu merupakan salah satu jenis bisnis atau usaha yang dilarang ya sama pemerintah. Ya, itu kenapa dilarang karena dapat merugikan ya. Jadi merugikan masyarakat dengan kontrol barang serta harga yang fluktuatif yang dapat berubah suatu waktu gitu. Nah, untuk mengapa kartel dapat melanggar hukum ya? Nah, dampak dari kartel itu sendiri juga dirasakan secara langsung oleh masyarakat semuanya ya, secara menyeluruh, apalagi barang-barang kebutuhan pokok gitu ya. Dari sinilah terjadi pelanggaran norma hukum ya oleh perusahaan karena menyimpang dari kompetisi secara adil atau fair competition ya. Nah,
Kalau ada pertanyaan lagi, mengapa sih kartel merupakan persaingan usaha yang nggak sehat? Ya, karena kartel ini dapat mengubah struktur pasar menjadi monopoli tersendiri atau penguasaan tersendiri. Itu bisa juga dapat pembagian wilayah pemasaran maupun pembatasan barang atau jasa yang masuk ya. Jadi berbuat monopoli sendiri barangnya, misalnya kan produk masker ya, minyak goreng bisa aja berpotensi dikartelisasi oleh sekelompok aliansi produsen atau distributor seperti itu. Sudah cukup, udah puas jawabannya Mas Idrus? Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, baik, terima kasih. Baik teman-teman, ini berhubung waktunya mau habis, ini kan minggu depan insya Allah kita melakukan UTS ya, melakukan UTS. Lah, UTS-nya sistemnya masih secara daring, ya, di e-learning seperti tugas, cuman ini berbatas waktu ya teman-teman ya. Jadi waktu ujian sesuai dengan waktu kuliah sebenarnya ya jam 8 20.30 ya teman-teman. Sebenarnya waktunya 1 jam, tapi saya toleransi menjadi 1,5 jam atau 90 menit ya. Jadi nggak ada alasan lagi untuk yang mengumpulkan terlambat dengan alasan koneksi lah apalah seperti itu ya. Tuh, jadi soalnya itu nanti berupa esai, ada 5 pertanyaan ya. Saya terimanya nanti submitnya dalam bentuk PDF ya teman-teman ya. Terserah kalian mau mengerjakan dalam untuk tulisan tangan atau di Microsoft Word, serah, tapi submitnya dalam bentuk file PDF. Ya. Jelas ya? Ada yang tanyakan soal UTS-nya? Ada yang tanyakan tentang UTS? Untuk kisi-kisinya, Pak. Nah, itu. Perlu ya, saya sebutkan kisi-kisinya ya. Oke, jadi dicatat aja. Dari 5 soal saya sebutkan 4 kisi-kisinya ya. Yang pertama tentang subjek hukum. Yang kedua tentang objek hukum. Terus yang ketiga tentang surat perjanjian hutang. Terus yang keempat tentang oh iya ya, yang keempat tentang perjanjian para laba atau franchise. Ya. Itu bisa kalian pelajari. Ini bukan berarti nggak pelajari yang lain ya, kita pelajari yang lain juga. Tapi yang untuk difokuskan ke soal ujian yang itu tadi topiknya. Saya harap nggak ada kerjasama. Nah, kalau misalkan ada jawaban yang sama persis, nanti bisa saya kasih nilai 0 dua-duanya. Baik, ada yang tanyakan lagi teman-teman? Soal UTS? Tentang UTS maksudnya? Jangan lupa nanti UTS juga ada presensi juga, jadi jangan sampai keasikan ngerjakan soal ujian lupa absennya. Kalau misalnya ada yang tulis tangan, mohon tulisannya dapat dibaca ya teman-teman. Jangan sampai tulisan ini ada kayak benang ruwet ya. Baik, kalau nggak ada yang tanyakan, kuliah sebentar saya akhiri dulu. Kita bertemu lagi di pertemuan ke-9, insya Allah kembali normal seperti pertemuan tatap muka ya, teman-teman ya, secara offline. Baik, saya akhiri dulu. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan kali ini. Ya, mohon maaf kalau ada salah kata, semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.